Tinggalkan lagi ya. Itulah kalau nggak apa, Wak. Kalau nggak baca renungan. Macam singa lapar. Iya, besok tinggal. Bentar lagi nak, kepalamu itu bisa tinggal. Gitulah orang ngomong kan. Iya, kita murid itu. Ke depan. Tong, ujungnya. Lawan dan bukti bersih. Dan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersentuhlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagai ikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Demikian memakai jiwa yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lengan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Daripada mukanya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja Raja dan Tuhan yang Raja. Oke. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangannya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia dari palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Yang terakhir, Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. itu pendahuluan mengenai perjamuan kawin anak domba. Nah, ada 3 yang harus kita sharingkan malam hari ini. Yang pertama ialah ciri-ciri orang yang telah siap. Ciri-ciri orang yang telah siap menjadi mempelai. Yang pertama ialah memiliki karakter dewasa. Di sini karakter dewasa kita lihat, dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Ya, beda ya. Kalau kita mungkin dari status sosial, mungkin kedewasaan itu tolak ukurnya adalah usia. Ya.
Contoh misalnya kan kayak si Fani dengan si Grace, atau Santa dengan Kak Lisbeth, atau saya pribadi dengan Kak Santa, ya. Kita dibedakan, kedewasaan kita dibedakan dengan usia, tetapi kedewasaan rohani itu sangat berbeda, ya. Dewasa rohani itu tidak diukur, tolak ukurnya itu bukan karena umur, tetapi tolak ukurnya sejauh mana kita bertumbuh dan menghidupi firman Tuhan, ya. Sejauh mana kita bertumbuh dan menghidupi firman Tuhan. Contoh misalnya kan, ada mungkin orang seumur dengan saya, kan? Kami seumur, tetapi kami memiliki latar belakang kerohanian yang berbeda. Kenapa? Mungkin saya aktif dalam kerohanian, dia mungkin hanya biasa-biasa saja, atau mungkin dia tidak terjun dalam dunia pelayanan. Nah, kalau soal ibadah mungkin dia rajin ibadah, tetapi dia tidak terjun dalam dunia pelayanan, karena bagi dia pelayanan itu mungkin hal yang mengganggu dalam pekerjaannya, bisa saja, ya. Tidak ada waktu, mungkin sibuk, gitu ya. Padahal kalau kayak contoh, sementara saya gitu, aku sesibuk-sibuknya pun harus tetap melayani Tuhan, sesibuk-sibuknya pun harus sempatkan merenungkan firman Tuhan, harus sempatkan saat teduh. Repot, memang repot sekali pun, rempong kali bahkan. Tetapi itulah yang dikatakan dewasa rohani, ya. Kenapa? Pola pikir kita diubahkan, ya. Karakter diri kita juga diubahkan. Nah, itu dia. Poin yang pertama. Jadi yang pertama, ciri orang yang siap jadi mempelai Kristus itu, Bapak Ibu, ialah memiliki karakter dewasa, ya. Tidak fokus apa yang boleh dan apa yang tidak. Kita tidak fokus kepada itu, tetapi kita fokus apa yang berguna bagi Tuhan, apa yang berkenan bagi Tuhan. Itu dia, ya. Jadi kedewasaan rohani itu tolak ukurnya bukan karena usia, ya. Itu dia. Nah, kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Meski umur bertambah, belum tentu cara pikir juga bertambah matang. Tak jarang ada orang yang usianya tinggi masih memiliki sikap pola pikir kekanak-kanakan. Di sisi lain, tak sedikit pula orang berusia muda yang menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Maka kita nggak heran ya kalau kayak misalnya yang di luar negeri itu kan, mereka masih muda, umur 21 tahun sudah jadi peneliti, kan. Sementara di Indonesia umur 21 tahun masih hidup di semester 4, semester 5. Nah, dari situ, dari contoh kasus itu saja bisa kita menilai, berarti umur itu tidak menjadi tolak ukur, ya. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah sejauh mana kita tumbuh, sejauh mana kita menghidupi firman itu. Itulah yang dinamakan memiliki karakter dewasa rohani, ya. Tidak cengeng, tidak gampang ngambek-ngambek, ya kan. Ada sedikit tidak cocok, mantap lah bah, tak ada lagi itu, tidak, ya. Tidak seperti itu lagi pola pikirnya. Tetapi jika dia melihat sesuatu something yang menurut dia something wrong atau tidak bagus, mungkin ada sesuatu. Nah, belajar untuk memaklumi, bukan menghakimi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, lalu apa makna menjadi dewasa bagi Kristen? Oke. Nah, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, 1 Korintus 14 ayat 20. Coba kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saya juga sangat diberkati sekali dengan firman ini, Bapak Ibu. Saya hanya baru tadi sore saya baca apa yang mau disampaikan. Tapi puji Tuhan, pasal minggu itu ada saya catat. 3 catatan yang disampaikan Bapak Gembala. Dia sangat membantu memang catatan saya. Kemudian saya lihat juga contoh-contohnya. Nah, saya bagikan malam hari ini, kita sharingkan. 1 Korintus 14 ayat 20. Oke, saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudara, janganlah
Jadilah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Pemikiran, Tuhan bilang. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Mungkin kenakalan kali ya. Anak-anak kan kadang mau nakal, mau iseng, ya kan? Tetapi pola pikir kita ini harus berbeda. Kalau anak-anak keinginannya, "Ma, aku mau ini." Harus, Ma, kalau enggak nangis, ngambek, mau dia berbalik-balik di lantai 10 kali. Mau nggak mau mama pada ribut, nah pergilah. Nah, itu dia, itulah anak-anak. Tapi Tuhan bilang jangan seperti itu ya. Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti kamu bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus menerus. Berarti artinya continue, tidak pernah berhenti ya Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Iya, nggak kayak makan mie instan ya. Diseduh, masak, langsung kita makan. Tidak seperti itu ya. Memang ini sebuah proses. Nah, makanya kan Bapak Ibu, kayak saya pribadi ya, melalui MSK Modul 2 ini memang sangat sangat diberkati. Artinya gini, mulai ada perubahan dalam renungan harian. Biasanya kan yang anak-anak belum daring, belum tatap muka kan, payah kali saya bangun pagi. Ini Bapak sampai geleng kepala, payah kali saya bangun pagi. Paling cepat saya bangun pagi Bapak Ibu pukul 7. Paling lama pukul 8. Karena pikir saya jam 9 saya baru berangkat sekolah. Sampai siang, sampai sore kan. Nah, karena mungkin tahu saya jadwal saya bisanya jam 9 ke sekolah, jadi saya lama bangun. Tapi sebenarnya itu nggak bagus. Padahal sebelum apa kan ada tatap muka kan, anak-anak aktif sekolah wajib bangun jam 5. Anak-anak jam 6 sudah wajib makan. Setengah 7 sudah berangkat sekolah. Gitu. Tapi memang perubahan yang dibikin si corona ini banyak kali menimbulkan hal-hal yang Malas gitu. iya. Memang saya nggak apa kan, kalau merenung tidak, tapi cuman kalau doa selalu gitu ya. Doa selalu kan. Karena di pikiran ini siap doa, masak teh, masak nasi, kemudian buat sarapan, anak-anak siap langsung berangkat gitu kan. Udah termentek di di sini semua. Sampai sekolah, paling kalau saya tidak siap, tidak sempat baca renungan kan Bapak Ibu, saya punya aplikasi di handphone khusus renungan. Sampai di sekolah saya lihat ada jam nilai saya kosong, situ saya baru baca. Situ baru saya baca. Nah, saya ambil kesempatan kan. Tapi namun kalau pagi-pagi, tapi setelah ada program MSK ini kan, mau tidak mau, apalagi awak diunjuk sebagai apa kan? Iya ya, harus menjadi teladan sama teman-teman harus hutang. Iya kan? Jadi apa? Jadi jam 5 itu kan Bapak Ibu, saya sudah tiba-tiba bangun sendiri tanpa ngantuk. Bisa sendiri, payah kali saya bangun. Nah itu dia, puji Tuhan ya. Kadang saya pikir kan, kok bisa ya? Mungkin nggak tahu lah Bapak Ibu, entah mungkin Tuhan bangunkan, Tuhan ingatkan kan. Akhirnya memang bisa. Puji Tuhan itulah. Jadi 2 minggu berjalan sudah MSK kita kan, puji Tuhan. Berjalan lancar semuanya. Nah harapan kita semua, karena kita di sini semua juga, kecuali Amang Sitinja ya, sama Santa belum ya. Tahun depan si Santa kalau belum berangkat dia kan, kalau belum berangkat si Santa dari kota Sibolgani. Ikut MSK Modul 1 ya Santa ya. Tapi kalau sudah berangkat tuh deh, yalah 2 kali bersamamu ya. Ya, enak loh Santa. Ada kedisiplinan memang. Iya, jadi disiplin kita memang. Iya. Yang biasanya kita kan nantinya itu bisa ya itu belakangnya itu, karena di mindset kita sudah fokus dengan pekerjaan kita, rutinitas kita sudah termindset, bangun masa ini siapkan anak-anak sekolah ya kan. Iya. Itu ya, jadi puji Tuhan juga kan. Memang kita bertumbuh ya. Jadi artinya kan Bapak Ibu. Jadi kita pun tidak kalah kerohanian kita dengan
orang-orang lain. Siapa tahu Bapak Ibu di gereja-gereja GB yang lain mereka juga berapi-api kan. Jadi kita nggak ketinggalan dengan mereka. Bagaimana pelayanan mereka? Kita tahu kan. Karena gereja Tuhan semakin bertumbuh, semakin maju. Semua apa yang kalau misalnya daerah kota, mana ada yang mau ketinggalan? Mereka pasti berlomba-lomba bagaimana supaya mengalami peningkatan dalam pertumbuhan rohani. Itu dia ya. Kemudian, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi seorang Kristen dewasa, yang pertama adalah selalu ingin belajar. Ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendewasakan rohani kita, yang pertama adalah selalu ingin belajar. Ya, belajar apa? Belajar menggali firman. Ya, belajar menggali firman. Itulah renungan apa kita tuh? MSK kita tuh setiap hari. Sangat membantu sekali itu. Kemudian belajar membagikan iman. Iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Nah, kita bilang sharing. Aku tadi pagi dapat belajar inilah. Ternyata pesan Tuhan hari ini mengajarkan aku tentang memikul salib, menyangkal diri. Ternyata nggak gampang ya. Tapi kalau misalnya kita Tuhan tuntun, bisa kita rupanya. Kadang kita yang bilang nggak mampu, padahal sebenarnya mampunya kita. Udah dulu tuh kita bilang nggak mampu, jadi nggak mampu lah. Ditangkap iblisnya dulu. Iya, ditangkap iblis lah. Perkataan kita kan, iya benar nggak mampunya kau. Udah nggak usah kau malas. Iya benar ya, nggak mampunya kau. Karena udah bulan kita bilang nggak mampu. Iya, sebenarnya Tuhan mampu kan ya kan? Itu dia ya. Kemudian membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Itu ada tertulis dalam Kolose 1 ayat 28. Dan belajar taat. Nah, ini yang paling sulit Bapak Ibu. Belajar taat ini memang butuh proses ya. Belajar taat ini payeng. Ya. Berserah dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Ada dia, coba kita buka Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat ke-8. Ibrani 5, belajar taat, berserah, dan melakukan hal-hal yang benar meskipun sulit, Tuhan bilang. Berarti sebenarnya bisa kita Bapak Ibu. Kita yang mungkin yang agak manja, seperti saya kan. Enak selama lockdown, payah bangun, payah setelah tatap muka, bisa juga nya. Ibrani 5 ayat ke-8. Oke, bisa Santa? Ya. Bacalah Santa, biar semangat orang. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diceritakan. Iya. Iya kan? Belajar taat, berserah, dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan menjadi orang Kristen, yang pertama belajar selalu ingin belajar. Yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus, bukan bertumbuh ke arah sibolis. Ya. Sama kemarin firman Tuhan yang modul pembelajaran 2 ya, menghidupi firman ya. Sangat diberkati sekali memang dengan tema itu, menghidupi firman. Memang kalau kita hidup firman itu bertumbuhnya kita Bapak Ibu. Cuma kadang kita melenceng, melawan, tidak taat. Nah, itu tadilah. Maka kita tidak bertumbuh. Baru kita lihat kawan-kawan kita bertumbuh, dia kok bertumbuh ya? Ya iyalah, orang dia menghidupi firman. Padahal sama aja kita kan dalam satu ruangan itu sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Satunya pembicaranya, nggak adanya 10. Iya kan? Cuman siapa yang mendengar dan melakukannya, bertumbuhlah. Sama-sama mendengarnya kita kan dalam ruangan itu. Apa yang disampaikan, pembicaranya sama-sama mendengarnya kita. Bahkan disampaikan renungan sama-sama mendengarnya kita. Cuman perbedaan di antara kita yang hadir dalam peserta itu, ada yang melakukannya dan menghidupinya. Mungkin yang lain, dia mendengar saja tetapi tidak dilakukannya, hanya mendengar saja. Sama seperti apa tuh ya, yang kemarin kita bahas dia tuh, seorang penabur, dia menabur di tanah, di semak duri, di batu-batu, pinggir jalan, seperti itu dia ya. Nah, yang berikutnya ada di sini kita bahas ya Bapak Ibu. Yang kedua tadi ya, ciri-ciri siap menjadi mempelai yaitu memiliki kehidupan yang kudus. Wahyu 19 ayat 2a. Di sini Tuhan bilang kepada kita
buatlah diri kita serupa seperti Kristus. Ya, apa itu? Mengasihi. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita di kayu salib. Mengampuni. Ya, dia sudah tebus dosa kita di kayu salib, maka kita juga harus melakukan hal yang sama, mengampuni. Kemudian melayani, karena Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah duluan melayani. Itulah yang harus kita miliki. Bukan berarti ini arti kudus ini bukan kudus kayak mana ya Bapak Ibu, cuman buatlah diri kita serupa seperti Kristus. Itu tadi, mengampuni, mengasihi, melayani. Jadi ya, nanti kalau mau ditambahin silakan ya. Yang ketiga, memiliki hidup yang benar. Ini juga terdapat pada Wahyu 19 tadi, ayat yang ketiga tadi. Memiliki hidup yang benar. Memiliki hidup yang benar ini Bapak Ibu, bertumbuh dalam karakter. Ya. Dari yang tadinya selalu ingin menyenangkan orang lain, nah, jadi kita lebih fokus menyenangkan hati Tuhan. Nah, sama seperti kita di gereja kan, kita melayani untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk jadi pendeta aku bagus, tidak ya, jadi jemaat aku indah, enggak. Ya, itu dia ya, yang tadi kita ingin menyenangkan. Jangan kita senangkan orang lain. Kalau kita menyenangkan orang lain kan, hari ini dia senang sama kita, itu gak akan senang dia itu. Kenapa? Karena dia lihat, kau pun gitunya. Tetapi kita coba fokus menyenangkan hati Tuhan. Kamu lebih tekun dan pantang menyerah menghadapi masalah dan tantangan hidup. Bapak Ibu, selama kita masih bernafas dan jantung kita masih berdetak, tantangan itu pasti ada, mengiringi perjalanan kehidupan kita. Nah, kita anggaplah itu warna-warni dalam sebuah kehidupan kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita nggak punya tantangan dalam hidup, kita nanti seperti apa? Orang-orang yang merasa jago, ya, merasa bisa, merasa hebat. Tetapi kalau kita punya tantangan, nah di sini kita mungkin belajar untuk berseru, datang berdoa kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak menghadapi, tidak mengalami tantangan dalam hidup, nanti kita terlalu sombong, aku bisa kok tanpa Tuhan. Seolah-olah kita lebih hebat. Ya, jadi dari sini bertumbuh dalam karakter itu, yang tadinya kita selalu ingin menyenangkan orang lain, nah kita lebih fokus menyenangkan hati Tuhan. Itu ya, yang bisa saya bagikan. Kemudian yang kedua, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Ini misalnya Bapak Ibu, kita tidak melewati ibadah, ya, termasuk ibadah KTM, ya, pertemuan doa, ya, ibadah minggu, persekutuan pertengahan minggu seperti sekarang, pembimbingan pribadi, ini mungkin konselingnya, atau seperti MSK sekarang yang kita sedang kerjakan, dan waktu berkumpul bersama-sama saudara seiman. Ini mungkin pertemuan pengerja dan lain-lainnya ya. Inilah dia bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Kemudian bertumbuh dalam pola pikir. Ya. Kita tidak lagi memakai takaran dunia. Ya, tetapi kita fokus pada perkara-perkara Allah. Ya. Jangan tolak ukur kita dunia, tapi kita fokus kepada perkara-perkara Allah. Nah, itu tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kemudian tidak sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal sepele. Tapi berpikir sederhana dengan cara berpikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Itulah Bapak Ibu ciri-ciri orang yang siap menjadi mempelai. Yang pertama tadi memiliki karakter dewasa, yang kedua memiliki kehidupan yang kudus, yang ketiga memiliki hidup yang benar. Ya. Hidup yang benar ini ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh ya benar?
Bagaimana hidup benar di mata Tuhan? Bukan seperti saya itu, Pak. Benar. Itu iklan rokok. Santa? Apa yang benar? Ya, itu kita ceritakan. Karena di setiap saat kan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu tidak benar. Jujur ya kan Amang? Iya kan Amang? Bisa kan? Nah, bisakah kita hidup dalam kebenaran? Kira-kira. Tadi kan bagaimana hidup benar? Kata Kak Santa itu melakukan apa tadi Kak? Ya, bukan berita Tuhan. Iya, melaksanakan Tuhan. Kemudian Kak Isep bilang seperti Ayub, si Ros bilang sempurna. Tidak sambaton. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian bisakah kita hidup dalam kebenaran? Bisa. Bisa. Santa? Bisakah kita hidup dalam kebenaran, Dek? Bisa. Nih. Karena kan setiap hari kan pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita itu banyak yang tidak benar setiap hari loh. Iya kan? Iya. Coba ini ada sebuah, nanti ditanggapi boleh ya Bapak Alagan. Digambarkan sebagai lengan seorang ayah yang kuat. Ini lengan seorang ayah yang kuat ya, menggendong seorang anak. Menggendong seorang bayi, berarti boleh begini, supaya digendong lah dia ya, lengannya, dengan lengannya. Jadi kebenaran tidak akan bisa muncul dari diri kita sendiri. Ini kata kuncinya ya. Kebenaran tidak bisa muncul dari diri kita sendiri. Artinya kan aku yang benar, nggak bisa Bapak Ibu, nggak gitu. Sementara kecondongan manusia selalu dia menyatakan benar dirinya, kan orang lain salah. Itu lebih dominan manusia yang sering kita jumpai kan. Dia selalu berkata benar, salah, yang lain salah. Kemudian melainkan kemampuan melakukan kebenaran itu berasal dari Bapa di surga yang menolong dan mendukung kita. Jadi yang menggambarkan tadi kan lengan seorang ayah menggendong anak bayi yang kuat yang sedang digendong bayinya. Nah artinya kan Bapak Ibu, kebenaran itu tidak bisa muncul dalam diri kita sendiri. Yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Itu dia. Itu yang definisi saya gimana? Pasnya atau mau apa? Itu dia. Itulah artinya. Makanya tadi kan, bisakah kita hidup dalam kebenaran? Bisa. Tapi iya. Tolongan Tuhan memang nggak akan ada satu kebenaran Tuhan yang membedakan. Ada satu orang yang kudus tanpa Tuhan yang kudus. Ada firman Tuhan dibantu walaupun dia apa sekali. Karena kebenaran itu berasal dari Bapa di surga yang menolong dan mendukung kita. Hanya Tuhan yang benar. Ini harus benar-benar kita pahami Bapak Ibu. Mumpung ini agak nyambung sedikit dengan apa kan renungan sepanjang minggu nih kan, menghidupi firman. Agak nyambung nih, agak connect dia firman Tuhan ke apa ini. Itu tadi yang saya digambarkan sebagai lengan seorang ayah yang kuat yang sedang menggendong bayinya. Iya kan? Berarti jadi kebenaran itu tidak bisa muncul dari diri kita sendiri, tetapi melainkan kemampuan melakukan kebenaran itu berasal dari Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu itu nggak bisa muncul dalam diri kita sendiri kebenaran itu. Jadi bagaimana kita supaya kita bisa memperoleh kebenaran itu? Mari silakan. Karena hanya Tuhan kan, itu kan berarti nggak dikasih secara cuma-cuma kan. Itu kasih karunia yang tidak cuma. Iya. Kalau kita supaya dibenarkan, supaya kita tidak dengan cara.
Jadi karena Tuhan sembilan itu. Jadi kalau Tuhan sembilan itu. Benar. Emang agak apa nih? Agak dalam apa ini? Benar ini. Karena seperti saya sampai tadi kan, apa namanya? Mana tadi dia aku bilang itu ya? Karena kan setiap hari kan Bapak Ibu, kadang kita perkataan kita, perbuatan kita, ya kan, mau tidak benar, ya kan, merepet aja kita udah salah. Ya kan Amang? Mengeluh aja udah ada salah itu. Ya, silakan ya. Ayo, Santa. Santa. Silakan, tapi dari kita sudah sekarang sudah dijelaskan eda itu kan. Kalau bagaimana supaya sudah dibenarkan itu tadi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita jalan hidup kudus, kita ikut komunitas, kita tetap melayani Tuhan. Iya. Nah dengan sendirinya mungkin Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebenaran itu ya kan, karena kita sudah tahu dari firman Tuhan, renungan-renungan yang kita sudah baca dari firman itu yang bisa akan memberikan kita kekuatan. Karena kalau kayak orang biasa kan gampang putus asa juga, gampang apa? Bukan hanya orang biasa, tapi hanya kita ini sini aja pun seperti yang tadi dibilang Meda, sama-sama nih kita terima firman itu, sama-sama nih kita mendengarkan dari satu sumber, tapi berbeda-beda kita Pertumbuhan rohaninya. pertumbuhan rohaninya. Jadi nggak sama-sama kuat karena sebentar kita dari sungsung, seperti itu. Karena pasti ada yang mengikuti ya kan, ada yang tidak mau mengikuti ya kan, dia mau nantilah gitu kan. Nah, jangan dari renungan itu terus yang ya, renungan harian, renungan yang harus kita renungkan tiap hari, dia mengingatkan kita berbuat baik. Amang gimana? Kalau menurut saya memang ini bahasa penarik sangat dalam. Saya hanya mengutik seperti apa bentuk kesaksian Daud dipanggil berbalik. Bagaimana yang menentukan apa yang dikerjakan Yesus kerjakan, apa yang tidak dikerjakan Yesus jangan dikerjakan, itu benar. Bisa ya? Luar biasa itu. Mantap. Saya kritik itu kesaksian Daud dipanggil berbalik. Iya, mantap. Makanya kan ada juga teman-teman kan, bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah kan. Tuhan bilang gitu, makanya nggak salah teman-teman itu seperti itu ya. Karena mungkin Tuhan sudah tahu karakter manusia yang diciptakan seperti apa. Iya, melainkan mereka yang melakukan perintah-perintah. Itu Tuhan bilang. Nah untuk melakukan perintah itu loh maksudnya Pak, untuk melakukan perintah itu, Iya. untuk mempunyai kekuatan itu karena kan seperti tadi ada maras, ada aku bulan yang lagi dengan Iya. kalau secara apanya memang ya kita melakukan apa yang Tuhan lakukan untuk melakukan kekuatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan ini ya sekarang. Itu yang benar. Iya itu yang harus kita. Maka tidak akan ada orang yang bisa begitu. Iya bahkan ada yang benar. Anda mengekor pun udah hebat. Mengekor aja udah hebat. Iya. Ini garis. Makanya kan Bapak Ibu saya pun kan ya agak yang selama udah pelajaran kedua kita yang kan? Tiga. Pelajaran ketiga, berarti udah 3 minggu ya? Coba dalam minggu depan. Berarti udah 3 minggu ya? Iya ya, awal itu memang sangat berat untuk melakukannya memang. Karena udah lama kita vakum, ya kan? Memang kita seperti aku bilang tadi kan, aku hanya nyampe sekolah baru baca renunganku. Ini aplikasi pun, hanya nyampe sekolah aku bacanya. Kayak di rumah hanya berdoa, memang karena memang nggak sempat. Itu saja. 10 menit aku baca, hari itu oh ya hari ini kesatuan ya. Tapi setelah itu kan jumpa siswa lagi yang merepet. Mana tuh guys bu? Lupa mau ke jalan, bu salah roster tuh macam malah kan. Alah. Kadang kan, aku merenung, tak emosi. Cuman kasih sesuatu kan nggak tahu baru merenung kan. Nah itulah ya kan berarti itu yang memberikan kita kekuatan juga kan. Minggu depan Perenungan minggu depan jangan lupa nak. Begitu kita bicara. Tinggalkan lagi ya. Itulah kalau nggak apa, Wak. Kalau nggak baca renungan.
Macam singa lapar. Iya, besok tinggal. Bentar lagi nak, kepalamu itu bisa tinggal. Gitulah orang ngomong kan. Iya, ketawa murid itu. Ibu ini katanya. Baba, nggak boleh gitu kan, Mek. Jadi ketawa mereka semua. Iya kan? Aturan kita lembutkan Amang. Oke lah, hari ini aku maafkan. Minggu depan lihat dulu daftar nilainya. Masih kosong dia kadang-kadang. Apa nanti pas nilaimu? Diam dia. Habis itu minggu depannya nak, jangan lupa ya. Iya bu. Minggu depan, tong ulang. Ujungnya, ku biarkan. Kalau kau kerja anak paling baru KKM bukan sini lagi. Kalau mampu dia menjawab di atas KKM nilainya. Udah pusing aku mikirkannya, Mang. Naik tensi. Aduh.